Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membuat tutorial sederhana cara membuat kuis ataupun asesmen menggunakan salah satu platform yang sudah populer di kalangan kita, yaitu Quizizz. Video ini akan membahas cara yang paling sederhana untuk membuat sebuah asesmen ataupun ice breaking atau apapun bentuk penilaian yang kita inginkan. Jadi ini sangat cocok untuk pemula yang ingin belajar tentang Quizizz. Langkah pertama tentu saja kita membuka Google Chrome kalau kita menggunakan komputer atau laptop. Teman-teman yang menggunakan smartphone bisa mengunduh terlebih dahulu aplikasi Quizizz di Play Store. Nah, kita buka tab baru. Ini langkah pertama adalah kita ketikkan saja di sini Quizizz, kemudian kita enter. Nah, kita pilih hasil pencarian yang alamatnya https://quizizz.com ya. Pak, ini teman-teman yang pertama kali menggunakan mungkin nanti akan diminta untuk sign in terlebih dahulu ya. Masuk di sini biasanya kita bisa masuk menggunakan email kita, dan teman-teman yang punya akun belajar ID, punya email belajar ID, sangat disarankan menggunakan email belajar ID seperti itu. Nah, langkah selanjutnya kita langsung saja menekan tombol create yang ada di menu bar di sebelah kiri ya. Ini kita tunggu sebentar. Nah, di sini nanti akan muncul pilihan apakah kita ingin membuat assessment atau lesson, materi pelajaran, atau interaktif video, atau message, atau flashcard. Nah, di kesempatan kali ini kita coba untuk buat assessment ya. Kita pilih ini ya. Quizizz sekarang sudah mengalami terus berinovasi ya. Di awal-awal dulu ya tidak seinovatif ini, tapi ya mungkin seiring dengan perkembangan zaman ya, dengan perkembangan AI yang luar biasa ini, sekarang pun untuk membuat assessment itu ada generate with AI seperti itu ya. Jadi bisa juga kita kalau ingin membuat soal ya, penilaian yang mungkin kita sudah ketik di Microsoft Word atau di Google Form atau di spreadsheet, itu kita bisa import menggunakan menu yang ini. Tapi kali ini kita coba saja dengan membuat dari awal ya, create from scratch. Kita pilih menu ini. Nah, di sini nanti akan muncul tipe-tipe soal yang kita inginkan. Di sini ada multiple choice atau pilihan ganda, ada fill in the blank atau mengisi titik-titik ya. Nah, kemudian ada juga bentuk jawaban terbuka. Ya, jawaban terbuka itu artinya tidak ada benar salah seperti itu ya. Misalnya kita menginginkan siswa menggambar, kita bisa memilih menu ini, menu draw. Ini seperti yang teman-teman saksikan di sebelah kanan itu ada preview ya. Perhatiin jauhnya, kira-kira kalau menu draw ini nanti munculnya seperti apa di layar gadget siswa. Nah, jadi dia akan menggunakan mouse kursornya untuk menggambar apa yang kita inginkan di perintah soalnya. Kemudian ada juga di sini video response, artinya siswa akan menjawab dengan merekam videonya seperti itu. Kemudian di sini juga ada poll, artinya ini
polling ya, kalau kita sering mendengar istilah polling atau survei ya. Jadi mungkin kita akan mengajukan pertanyaan yes no, ya tidak. Jadi siswa nanti akan menjawab dan kita bisa mengetahui hasilnya selaku kita adalah admin yang membuatkan soalnya. Kemudian juga ada open ended, artinya ini kita berikan kesempatan kepada siswa untuk menjawab dalam beberapa kalimat ya, dalam sebuah paragraf, dan artinya ya siswa mengetik sesuai dengan apa yang dia inginkan atau yang dia pahami, dan tentu saja ini tidak ada jawaban benar salah. Kemudian di sini juga ada audio response, ini mirip dengan video respon tadi, hanya saja ini dalam bentuk rekaman suara. Jadi siswa menjawab dalam rekaman suara saja. Dan ini yang terakhir adalah word cloud ya. Oke, selanjutnya ada lagi ini bentuk soal yang interaktif. Bisa kita katakan ini kemampuan berpikir tingkat tinggi ya. Bentuk-bentuk soalnya di sini ada match, mencocokkan. Kalau teman-teman lihat di sebelah kanan layar itu gambar dicocokkan dengan tulisan ya. Jadi gambar telur dicocokkan dengan telur, gambar susu dicocokkan dengan susu, dan seterusnya. Kemudian di sini ada drag and drop. Jadi kita buat kalimat yang tidak lengkap, kemudian pilihan jawabannya ada di bawah. Jadi siswa nanti akan menyeret pilihan jawaban yang ada ke kolom yang tersedia. Kemudian di sini ada hotspot. Jadi ini menggunakan gambar ya, menggunakan gambar. Jadi kita harus mengupload gambar terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya kita bisa menandai titik-titik yang kita inginkan untuk menjadi soalnya. Kemudian ini mengkategorikan. Jadi kita sudah buatkan tabel yang ada judulnya, kemudian isiannya kita letakkan di sebelah kiri, dan nanti tugas siswa untuk mengambil jawaban-jawaban yang tersedia itu dan mengelompokkannya ke dalam tabel yang sudah kita sediakan. Kemudian ini reorder, artinya menyusun sesuai dengan perintah soalnya, apakah menyusun dari yang besar ke yang kecil atau yang kecil ke yang besar ya. Biasanya soal matematika ini paling cocok ini menggunakan ini, ataupun mungkin bahasa Indonesia ya, menyusun kalimat saya pikir juga bisa menggunakan menu reorder ini. Kemudian drop down ini tidak jauh beda dengan drag and drop tadi, hanya saja ini pilihan jawabannya langsung ada di menunya. Jadi ada tombol panahnya, siswa nanti tinggal mengeklik dan nanti akan muncul pilihan-pilihan jawaban yang sudah kita sediakan. Dan ini yang terakhir labeling. Jadi ini sama dengan hotspot tadi, kita harus mengunggah gambar terlebih dahulu. Bedanya ini kita menyediakan pilihan jawaban ya. Jadi pilihan jawaban nanti di drag dan di drop ke titik-titik atau hotspot yang sudah kita tentukan di gambarnya. Nah, selanjutnya di bawah ini ada soal yang kategorinya matematika. Ini ada jawaban dalam bentuk matematik, artinya ini menggunakan persamaan-persamaan ya, menggunakan simbol-simbol matematika yang tidak bisa diketik jika tidak, maksud saya tidak bisa diketik secara biasa seperti yang teman-teman lihat di sebelah kanan itu ada pangkat ya, dan itu tidak bisa diketik kecuali menggunakan fitur yang ini. Kemudian selanjutnya juga ada graphing, ini artinya
menggambar grafik. Dan terakhir di sini ada menu slide ya. Ini dalam bentuk presentasi seperti itu. Kita coba saja membuatkan soalnya. Yang pertama soal multiple choice. Ya, di sini tinggal kita ketik saja pertanyaannya. Saya akan buatkan soalnya, misalnya apa nama ibu kota Indonesia. Dan pilihan jawabannya kita ketikkan di sini. Misalnya ini Banda Aceh, kemudian Medan, kemudian Jakarta, kemudian IKN misalnya ya teman-teman ya. Jadi kalau kita menginginkan jawaban yang benarnya yang mana, jadi misalnya ini kita buat jawabannya adalah IKN, maka tinggal kita klik saja di sini. Dan ini teman-teman kita juga bisa menggunakan gambar ya. Saya kasih contoh, misalnya jika ingin menggunakan gambar Banda Aceh misalnya, kita upload kalau kita punya gambarnya di laptop, ataupun kita juga bisa search di sini. Kita ketikkan saja Banda Aceh seperti itu, kemudian kita enter. Kan di sini akan muncul ya gambar-gambar yang erat kaitannya dengan kota Banda Aceh. Misalnya saya ambil ini Simpang 5 ya. Bisa. Kita tunggu sebentar proses uploadnya. Ya, seperti ini teman-teman. Ini kita coba saja ya. Ya, jadi tampilannya nanti akan seperti ini. Mungkin dengan mengupload gambar itu akan lebih menarik bagi siswa ya, karena visualnya ada. Tapi teman-teman diupayakan gambarnya itu memang gambar yang erat kaitannya atau menjadi landmark di kota tersebut ya. Oke, kalau sudah selesai kita save question atau simpan soalnya. Kalau kita misalnya perlu membuat penjelasan kenapa jawabannya adalah IKN misalnya, mungkin ada banyak siswa yang nanti akan menjawab Jakarta seperti itu ya. Jadi kita bisa buat penjelasan di sini yang akan muncul setelah siswa menjawab nantinya. Misalnya sesuai dengan undang-undang baru, IKN sudah ditetapkan sebagai ibu kota Indonesia. Misalnya seperti itu, kemudian kita save, kita simpan penjelasan jawabannya. Nah, di sini juga kita bisa menentukan ya, soal ini punya bobot berapa, punya poin berapa. Itu juga kita bisa tentukan di sini, teman-teman. Misalnya kita tentukan misalnya 5 poin, kemudian kita atur waktunya juga bisa ini, seberapa banyak waktu yang digunakan maksimal untuk mengerjakan soal ini bisa diatur di sini. Misalnya karena soalnya mudah 20 second, 20 detik. Kalau sudah selesai kita save. Nah, selanjutnya kalau kita ingin menambah soal bisa di sini. Dan hebatnya teman-teman, saya senang sekali dengan kuis ini karena memang dalam satu kuis itu tidak terbatas dengan satu bentuk soal ya. Jadi kita bisa di soal kedua itu untuk menghindari kebosanan siswa, mungkin kita bisa menggunakan untuk soal yang lain. Misalnya kita gunakan match misalnya ya, mencocokkan. Jadi kita bisa membuat soal selanjutnya, misalnya cocokkan nama kota
masih soal IPS ya teman-teman ya. Jadi di sini bisa kita tulis misalnya nama kota Paris, kemudian berarti ini pasti jawabannya Perancis atau Prancis ya. Kemudian di sini Berlin, di sini Jerman, kemudian Madrid, di sini Spanyol, kemudian Rio de Janeiro ya. Ini jawabannya Brasil, kemudian Sydney. Ini tidak harus ibu kota ya teman-teman ya, karena ini perintahnya adalah cocokkan nama kota. Dan sama dengan yang tadi, ini juga kita bisa mengupload gambar untuk menarik ya, siswa. Misalnya saya pilih Sydney, kemudian kita ketik aja Opera ya, karena ini sudah menjadi landmark dari kota Sydney. Kita tunggu uploadnya. Kemudian kita save. Nah, ini juga berlaku untuk yang lain. Jadi begitu teman-teman. Selanjutnya kita tinggal save saja. Seperti ini. Kemudian jika kita ingin menambah pertanyaan, kita juga bisa menekan tombol ini seperti tadi, atau kita ingin masukkan pertanyaan di sini antara nomor 1 dan nomor 2 ini, kita bisa letakkan kursor di sini, nanti akan muncul menu seperti ini. Nah, setelah ini semua selesai, kita anggap sudah selesai ya teman-teman, maka langkah selanjutnya adalah kita publish ya. Kita publish. Nah, ini kita namakan kuisnya misalnya assessment semester pas kelas 5 SD misalnya. Nah, kemudian relevant subject berarti social studies ya, karena ini soal, ini saya buat IPS saja biar pas dengan ini social studies. Kemudian grade-nya nanti kita pilih kelas 5. Kemudian selanjutnya bahasanya tadi kita menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian ini kalau kita ingin memperlihatkan soal ini kepada publik, maka kita harus aktif di sini ya. Kalau terbatas nanti kita bisa pilih, kita pilih restricted atau everyone in my organization. Nah, saya pilih ini publicly visible. Kita juga bisa nambahin cover di sini, bukan cover ya, tapi cover ya. Ya, misalnya karena ini IPS, saya misalnya mau bikin covernya itu peta dunia seperti itu. Jadi kita pilih aja gambar yang menarik menurut kita ya, kemudian kita save. Nah, kalau sudah, dari terakhir tinggal kita publish. Ya, ini dia teman-teman, sudah ada ya. Nanti langkah terakhirnya kita tinggal share ya. Kita copy link, kita kirimkan ke WA, atau kalau sudah ada kelas di sini, classroom di sini, boleh kita share with team. Demikian teman-teman, tutorial sederhana membuat soal assessment di thesis. Saya sebagai pemula tentu berharap ada banyak masukan bagi saya dalam mempelajari tes ini. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Assalamualaikum.